Dan kepada Bapak dan Ibu yang masih memiliki waktunya, saya ingin sekali mengajak Bapak dan Ibu pada pagi hari ini untuk bersama-sama kita mendengarkan sharing dari salah seorang sahabat kita, peserta kita, senior kita, Bapak dan Ibu, yang sejak awal selalu istiqomah dan bahkan begitu antusiasnya. Dan bahkan saya mendapati kadang-kadang setelah selesai kita mengaji ini pun akan berlanjut dengan diskusi-diskusi dengan beliau. Itulah sosok sahabat kita yang bernama Ibu Dit Sadiah Rustama. Beliau adalah dokter spesialis anak dan saya mengetahui bahwa beliau adalah merupakan kandidat doktor. Namun kita ingin menanyakan kepada beliau apakah gerangan sehingga beliau tidak meneruskan untuk menyelesaikan program yang sangat luar biasa ini. Nah, Ibu Dit, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, beliau dilahirkan tahun 42 ya. Berarti Ibu Dit sekarang ini sudah berapa Ibu Dit? 80 tahun. 80 tahun. Masya Allah Bapak dan Ibu. Dan luar biasa Bapak dan Ibu, dalam usia 80 tahun ini semangat belajarnya luar biasa. Dan bahkan antusiasnya. Dan ketika saya merasakan sendiri Bapak dan Ibu dalam berinteraksi dengan beliau, kalau seandainya beliau memiliki sesuatu yang tidak jelas, beliau akan kejar Bapak dan Ibu, beliau berusaha menelpon jika perlu Ibu Dit ya, dan kita bisa berbicara begitu lamanya untuk beliau memuaskan atas apa yang menjadi tanda tanya bagi beliau. Saya terus terang saja Bapak dan Ibu, atas apa yang beliau lakukan ini banyak sekali menyemangati saya, bahwa kalau saya Ibu Dit dalam usia 80 tahun saja masih semangat, apalagi saya merasa menjadi muda dibandingkan usia Ibu Dit, harusnya lebih bergiat lagi. Nah, Bapak dan Ibu, dalam kesehariannya Ibu Dit sebagai dosen luar biasa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, luar biasa, 80 tahun masih hadir memberikan kuliah di hadapan mahasiswa. Kemudian beliau konsultan pusat screening hipotiroid Kongensial Fakultas Kedokteran UNPAD dan Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Dan beliau adalah anggota Subpokja Monitoring dan Evaluasi Pokja Nasional Screening Bayi Baru Lahir Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan lihat pendidikannya, dokter umum Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, lulus tahun 69. Tahun 69 saya baru kelas 3 SD, Bu Dit. Dan kemudian beliau dokter anak Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, lulus tahun 79, dan kemudian konsultan endoktrin IDAI tahun 99. Dan kemudian begitu banyaknya kursus-kursus yang beliau jalani, dan kemudian keterlibatan beliau dalam berbagai organisasi profesi, baik melalui IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, Perkeni, Asia Pacific Pediatric Endocrine Society, APES, kemudian International Society of Pediatric and Adolescents Diabetes ya, ISPAD, kemudian International Society of Neonatal Screening. Luar biasa Ibu Dit, kiprahnya bukan hanya nasional tapi internasional. Saya baru tahu pada pagi hari ini. Dan bukan hanya itu Bapak dan Ibu, Masya Allah, Ibu Dit, guru kami semuanya, publikasinya luar biasa Bapak dan Ibu. Nah, sehingga pada hari ini beliau tidak hanya hadir menyiapkan materi presentasi untuk kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita selain secara teknis nanti mendengarkan sharing ilmu dari beliau, dan juga boleh jadi di antara Bapak dan Ibu, saya yakin lebih banyak orang ingin mengetahui rahasia kehidupan Ibu Dit. Dan kemudian apa-apa saja yang membuat Ibu Dit begitu bersemangatnya, dan semangatnya itu menyebar sampai terasa di kita semuanya. Baiklah Ibu Dit, pada pagi hari ini Ibu Dit memiliki keleluasaan untuk menyampaikan sharingnya, dan tentunya mohon diberikan keleluasaan juga kepada kami para peserta apabila nanti kami ingin menanyakan segala sesuatu terkait baik yang disampaikan maupun pengalaman kehidupan Ibu Dit sendiri. Kepada Ibu Dit, kami persilakan Ibu Dit. Alhamdulillah, terima kasih Pak Hasan. Pertama kali saya ingin memberikan apresiasi atau terima kasih banyak kepada tausiah Pak Hasan hari ini. Sangat, Masya Allah, tausiahnya Pak Hasan ya, sangat menyentuh hati kami, tentu semua itunya juga apa ya. Jadi saya ini kan dokter anak, jadi saya itu ditugasi oleh Kemenkes untuk mendeteksi anak-anak cacat jangan sampai dia menjadi terbelakang di kemudian hari dengan screening pada bayi baru lahir ya. Tetapi ternyata dalam perjalanannya masih sedikit sekali yang di cover ya, karena mungkin ada dan teknisnya juga karena masih
saya masih merasa berkewajiban untuk memberikan edukasi sosialisasi. Tetapi tentu saja sebagian dari ibu-ibu di sini sudah tidak melahirkan lagi ya. Tetapi mungkin mohon di-share ke anak cucunya nanti bahwa screening bayi baru lahir ini sangat penting untuk di kemudian hari ya. Jadi saya share screen dulu ya Pak Hasan. Silakan Ibu Dit. Itu share. Jadi anak dengan cacat bawaan ya. Yang saya akan bahas di sini adalah cacat bawaan kelainan kelenjar tiroid. Jadi sebagai pendahuluan kita akan lihat sejarahnya bagaimana pendahuluan ini. Di antara fondasi agama adalah mengimani kebijaksanaan. Pak Hasan kedengaran nggak suara saya? Jelas Ibu Dit. Ya. Jelas Ibu Dit. Kebijaksanaan Allah dalam hal penciptaan dan perintahnya, dan juga dalam hal takdir dan syariatnya. Artinya bahwa Allah tidak akan menciptakan sesuatu dengan sia-sia, dan Allah juga tidak akan mensyariatkan sesuatu yang tidak ada kemaslahatan di dalamnya bagi hambanya. Segala yang ada berada di bawah kekuasaan dan kehendaknya. Ibu-ibu tahu semua, tapi ini hanya mengingatkan saja. Boleh nggak Bu Dit ya? Kalau seandainya share screen agar lebih besar ditampilkan. Oh ya. Sebentar ya. Ya gitu ya. Ya Bu Dit, terima kasih Bu Dit. Jadi, di antara konsekuensi kebijaksanaan Allah adalah diciptakannya hal-hal yang saling di antara mereka, ada yang kaya dan miskin, sehat dan sakit. Allah menciptakan malaikat dan setan, malam dan siang, baik dan buruk, bagus dan jelek, menciptakan kebaikan dan kejahatan, menciptakan kelebihan dan perbedaan antara sesama hambanya pada badan dan akal serta kekuatan mereka. Allah juga menjadikan pandai dan bodoh. Para hamba tidak sanggup menangkap seluruh hikmahnya. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang dia perbuat, justru kitalah yang akan ditanya tentang perbuatan kita. Maha suci Allah dan maha tinggi segala hikmat Rabb-Mu yang engkau ketahui, wahai muslim, harus kau imani. Dan apa yang tidak sanggup kau ketahui, serahkanlah kepada Rabb-Mu dan katakanlah, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Ya, selalu dikatakan oleh Pak Hasan ya, kalau setelah paparan. Kemudian diriwayatkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata, pada malam ini aku akan berkeliling untuk menggauli 90 istriku, sehingga semuanya akan hamil dan melahirkan seorang anak lelaki yang hebat dalam menunggang kuda, tentara berkuda untuk berjihad di jalan Allah. Sahabatnya, penasihat Nabi Sulaiman berkata kepada beliau, katakanlah insya Allah. Namun Nabi Sulaiman tidak mengatakannya. Nabi Sulaiman kemudian menggauli semua istrinya, ternyata semua istrinya itu tidak ada yang hamil kecuali satu orang saja. Itu pun hanya melahirkan anak yang cacat, separuh manusia yang hanya memiliki bagian atas badan saja. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam berkata insya Allah, maka setiap istrinya akan melahirkan seorang anak lelaki yang hebat dan menunggang kuda untuk berjihad di jalan Allah. Jadi sangat penting kita mengatakan insya Allah. Dalam Al-Kahfi juga kan ada diingatkan kepada Nabi bahwa harus mengatakan insya Allah meskipun kita akan melakukan sesuatu besok harinya. Kemudian di antara para nabi, Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan seorang anak yang cacat. Beliau alaihissalam adalah hamba Allah yang disoleh dan diberikan kekuatan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mampu menundukkan jin dan setan, hujan dan juga menundukkan angin, baik angin yang kencang maupun angin yang lembut, serta diberikan kerajaan dan kekuasaan. Meskipun beliau seorang nabi yang tentunya memiliki ilmu dan ketakwaan yang tinggi, namun Allah Ta'ala menguji beliau dengan dikaruniai seorang anak yang cacat. Subhanallah, tidak ada satupun yang mampu mengalahkan kekuasaan Allah Ta'ala. Rezeki berupa anak adalah pemberian Allah Ta'ala. Dialah yang maha pemberi rezeki. Nah, ini ditinjau dari segi kesehatan anak, maka upaya peningkatan kesehatan anak itu adalah 3. Upaya peningkatan kelangsungan hidup anak,
upaya peningkatan kualitas hidup anak dan upaya perlindungan kesehatan anak. Ya, sekarang ada undang-undang perlindungan anak. Kemudian yang penting adalah tentu pola hidup sehat yang untuk mempengaruhi itu. Kemudian lingkungan biologis, psikososial juga mempengaruhi, ini penting ya. Jadi lingkungan ini penting, jangan diabaikan ya, biologi, biopsikologi dan sosial. Jadi ada yang anak yang ditinggalkan meninggal oleh orang tuanya, akhirnya dia menjadi stunted ya karena mungkin stres ya. Kemudian tentu pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit kita bisa lakukan dengan imunisasi dan penapisan atau screening. Screening itu bisa dilakukan pranikah, tentu ada screening pranikah, ibu-ibu tahu ya. Kemudian di dalam intrauterin atau pada waktu di dalam kandungan, itu di luar negeri sudah dilakukan, tetapi di kita belum dilakukan karena kalau ada kelainan dilakukan pada waktu screening di dalam kandungan itu, kalau di luar negeri boleh digugurkan, tapi di kita meskipun anak cacat misalnya di dalam screening ini tidak boleh ya. Kemudian sesudah lahir neonatal, nah ini yang akan saya bahas karena ini salah satu program yang dicanangkan untuk program nasional oleh Kementerian Kesehatan, dan tentu postnatal juga ada screeningnya ya. Nah ini keadaan cacat lahir terjadi pada seorang anak bukanlah hukuman dari Allah SWT. Ingat ini ya, melainkan suatu ujian baik mental, fisik maupun pengetahuan, dan merupakan perintah bagi manusia untuk meningkatkan ilmu. Ya, oleh karena itu dari dulu belum ada ilmu untuk memperbaiki kualitas hidup anak yang cacat ini, kemudian berkembang ilmunya, tentu itu dari Allah. Ya, Allah memberikan ilmu bagaimana anak yang cacat itu bisa hidup normal dengan ilmu-ilmu yang dianugerahkan oleh Allah. Anak adalah sebagai generasi penerus dari segi bangsa, nasional maupun internasional. Anak sehat dan cerdas tentu modal dasar dan aset penting untuk pembangunan bangsa. Tidak semua anak dapat tumbuh menjadi sehat dan cerdas karena berbagai faktor. Salah satunya karena anak lahir dengan kelainan bawaan, antara lain adalah hipotiroid kongenita. Inilah yang akan saya bahas, hipotiroid kongenita. Ya. Apa itu hipotiroid kongenita? Adalah kelainan kelenjar tiroid, kelenjar gondok yang tidak terbentuk sempurna atau tidak terbentuk sama sekali, atau gangguan terhadap produksi dan fungsi hormon tiroid yang didapat sejak dalam kandungan. Ini menurut definisi dari American Academy of Pediatrics ya. Jadi memang ini bahwa kelainan ini kami jumpai pada waktu melakukan pilot study di Hasan Sadikin itu. Nah ini posisi kelenjar tiroid ya. Ini tenggorokan, ini kan tiroidnya ada dua sisi, kanan kiri di tengahnya, kemudian ini ada trachea. Nah ini sama saja ya, jadi di situ kelenjar tiroidnya. Kemudian bagaimana perkembangan kelenjar tiroid pada bayi? 7 minggu kelenjar tiroid mulai dibentuk pada bayi. Kemudian 10 minggu mulai dibentuk sel-selnya, kemudian 12 minggu mulai membentuk hormon. Hormonnya itu T4 dan T3 tiroksin dan tetraiodotiranin. Terdeteksi tapi masih sedikit tentunya ya, belum cukup untuk fungsi janinnya sendiri. Nah ini Masya Allah, ilmu Allah itu sangat hebat ya. Jadi Allah itu memberikan, ini kecil sekali nih. Ini master gland, hipotalamus namanya di dalam tubuh kita. Hipotalamus itu membentuk suatu hormon yang untuk mempengaruhi kelenjar hipofisis. Ya, ini juga kecil ya. Karena kelenjar hipofisis ini diperintahkan oleh hipotalamus untuk membentuk thyroid stimulating hormone, yaitu hormon yang mempengaruhi kelenjar tiroid ini ya. Thyroid stimulating hormone ini. Nah, di sini ada suatu timbal balik, umpan balik. Jadi kalau misalnya tidak ada kelenjar, tidak dibentuk
hormon tadi T4 maupun TH-nya tidak terbentuk, maka dia memberikan feedback negatif sehingga hipotalamus mengeluarkan banyak perangsang lagi supaya memerintahkan hipofisis untuk mengeluarkan TSH lagi. Karena kita akan melihat adanya kelainan kelenjar tiroid, maka kita pakai sebagai markernya adalah screening itu TSH. Ya. Jadi kita lihat hormon tiroid posisinya ini yodium. Yodium sangat penting, oleh karena itu di dalam daerah yang kekurangan yodium, daerah gaki itu akan terjadi banyak gondok dan hipotiroid. Ya, ini yodiumnya ada 4 pada tiroksin itu. Kemudian pada triiodotironin T3 ini yodiumnya ada 3 ya. Jadi ini hormon T4 itu mengeluarkan T3. T3 beredar di dalam tubuh kemudian masuk ke dalam sel-sel untuk berfungsi. Yang berfungsi itu adalah T3-nya bukan T4-nya ya. Bagaimana pengaruhnya? Pengaruhnya banyak sekali ya. Hormon tiroid itu adalah mensintesis sekresi hormon pertumbuhan untuk tulang ya, meninggikan tulang, meninggikan badan. Oleh karena itu nanti yang kekurangan itu akan cebol ya. Kemudian juga daya untuk beraksinya. Nah ini juga faktor pertumbuhan untuk epidermal growth factor, yaitu kalau kita luka kita akan sembuh, ya, itu akan pulih kembali, itu faktor ini. Kemudian juga saraf, kemudian ini yang untuk membentuk sel darah merah. Oleh karena itu pada yang kekurangan hormon itu akan anemia dia, kekurangan darah dia. Ya. Kemudian juga untuk pertumbuhan tulang ya tentu nanti sehingga ini akan cebol pada anak yang hipotiroid ini. Kemudian untuk fungsi hati juga demikian. Berbagai macam enzim-enzim hati dipicu oleh hormon ini. Kemudian juga untuk transport glukosa, juga untuk reseptor rangsang-rangsang tertentu. Ya. Untuk meningkatkan panas tubuh, ya, untuk meningkatkan panas tubuh. Oleh karena itu, pada kekurangan hormon itu tubuhnya dingin, ya, dia tidak tahan terhadap dingin, ya. Nah, sebaliknya kalau kelebihan hormon itu panas, dia tidak tahan terhadap panas. Ya, ini semuanya merupakan mekanisme yang membentuk panas tubuh, termogenik. Ya. Ini juga yang paling penting adalah fungsi terhadap susunan saraf pusat. Susunan saraf pusat itu adalah otak, dan perlu diketahui di anak itu yang harus kita cermati betul-betul adalah pertumbuhan susunan saraf otak, karena pertumbuhan susunan saraf otak itu hanya sampai 3 tahun. Ya, sesudahnya itu hanya mensimulasi saja, sedangkan kalau tulang, otot, apalagi lemak itu sampai dewasa, tetapi otak itu hanya sampai 3 tahun saja untuk pertumbuhannya. Ya, oleh karena itu hormon itu akan menstimulasi pematangan sel-sel otak, pertumbuhan jaringan, dan juga mielin atau yang melindungi saraf-saraf otak ini. Ya, jadi dan lain-lain sebagainya, sehingga ini sangat penting pada 3 tahun pertama kehidupan anak. Ya, jadi ini pada hormon tiroid, neurogenesis atau membentuk sel-sel otak, kemudian juga untuk migrasi, kan di otak itu ada bagian memori ya untuk mengingat, bagian untuk sensibilitas, bagian motorik untuk pergerakan, itu diferensiasinya itu dirangsang oleh hormon ini ya, pertumbuhannya. Juga ini sampai 3 tahun ya. Nah ini kita lihat bagannya, ini sel otak, ini dendrit itu untuk ini networknya ya. Nah ini sinaps ini untuk menerima, kemudian dia akan memerintahkan kemana ini, ke motorik atau sensibilitas atau ke memori ya, ini yang berperan. Kemudian tentu saraf-saraf ini harus dilindungi atau mielin ini namanya. Mielin ini juga sangat penting untuk melindungi sel-sel saraf itu. Ya. Bagaimana pertumbuhannya nih?
pada waktu lahir itu sangat sedikit sekali. Jadi si bayi itu baru oa aja bisanya ya, karena memang sedikit ini sel sarafnya. Kemudian 15 bulan dia udah mulai papa mama karena udah banyak, apalagi 2 tahun udah bisa bicara karena makin banyak lagi sel-sel otaknya itu ya. Jadi ini yang, tapi kalau memang kekurangan hormon tiroid mungkin ini sedikit ya, tidak akan berkembang sebanyak itu. Bagaimana dampaknya sekarang? Dampaknya kalau kekurangan hormon itu kulitnya dingin, kering, pusat, ya, kuku tebal, erupsi gigi lambat, kemudian denyut jantungnya lambat, kadang-kadang ada cairan di paru-parunya, jantungnya membesar, kemudian suhu tubuhnya dingin, ya, tekanan darah juga rendah, kemudian neurologi lamban, mental dan fisik, ya, jadi kemudian retardasi mental, disfungsi cerebellum misalnya, kalau misalnya darah kaki itu terkait dengan tuli dan bisu ya. Jadi ini dampaknya. Kemudian pada pernafasan, kadang-kadang tengah malam dia apno, berhenti nafas karena lidah besar ya. Kemudian adanya cairan di dalam pleura. Kemudian ini juga dia gemuk ya. Jadi kalau stunted itu, stunted kekurangan gizi itu pendek tapi kurus, tapi ini pendek gemuk karena memang retensi cairan di dalam tubuhnya. Tidak tahan terhadap dingin, ya, dia begitu dibuka bajunya dia langsung menggigil ya. Kemudian sintesis protein sasaran pusat juga menurun ya. Untuk saluran cerna ini kadang-kadang tidak bisa BAB sampai 1 minggu. Saya seringkali dulu dikonsulkan oleh dokter bedah karena ada kelainan katanya. Padahal ini hipotiroid, diberikan obat yaitu langsung 3 hari dia bisa buang air besar ya. Kemudian kuningnya kalau kuning yang normal itu mungkin 1 minggu sudah hilang pada bayi, tapi kalau di sini kuningnya bisa sampai sebulan atau 2 bulan. Kemudian juga kurang darah, anemia karena tadi faktor pembentuk darah merahnya itu berkurang ya. Jadi terjadi seringkali dikonsulkan juga karena ditransfusi tapi tidak sembuh-sembuh, ternyata memang hipotiroid ya. Kalau tidak diobati hipotiroidnya ya anemianya tidak akan hilang. Selet itu juga jadi cebol ya, karena growth hormone juga berfungsinya menurun, menjadi cebol ya. Jadi ini kemudian retensi air, edem, bengkak ya, kurang gangguan natrium dan kalsium juga. Kalau dia sudah besar, pubertasnya bisa terlambat atau bisa terlalu cepat. Biasanya terdapat gangguan haid, yaitu begitu banyak sekali gangguan dari dampak hipotiroid, kekurangan hormon tiroid pada anak-anak. Oleh karena itu, jadi kekurangan hormon tiroid akan terjadi bayi tidak memiliki kelenjar tiroid atau kelenjar tidak berbentuk sempurna. Nah, kenapa harus di screening? Karena gejala tidak jelas 90%. Karena dalam kandungan bayi dilindungi oleh hormon dari ibunya ya. Kalau di daerah yang tidak gaki, maka ibu pada waktu hamil itu ibu memiliki hormon tiroid yang lebih banyak, sehingga meskipun bayinya tidak mempunyai kelenjar, dia akan memberikan hormon tiroidnya kepada bayinya itu sehingga bayinya tidak kekurangan dalam kandungan. Tapi sesudah lahir 1-2 minggu itu akan jelas kelihatan ya. Jadi sudah terjadi, bila ditunggu sampai tampak gejala, sudah terjadi hambatan perkembangan otak dan retardasi pertumbuhan. Ini kejadian di dunia itu 1 di antara 1.500 sampai 3.000. Kalau di daerah defisiensi iodium, ini penelitian di daerah Bantul, Yogyakarta, 1 di antara 300 sampai 900. Ya. Nah ini kelihatannya bayinya, ya, hanya bisa menangis saja, udem, ya. Ini ada hernia umbilikalis. Ini umur 9 bulan, tapi belum bisa apa-apa, rambutnya kasar, lidahnya besar, ya, kulitnya burik ini, ya, ini juga hernia umbilikalis, ya, tandanya. Kemudian ini saya dapatkan pasien dari satu daerah yang di daerah terpencil, ya, kemudian dia datang pada usia 7 bulan.
tentu sudah terlambat banget, ya. Kemudian ini di foto waktu-waktu sudah diobati yaitu 9 tahun. Waktu masuk itu 7 tahun ya. Diobati, kemudian pada waktu 9 tahun di foto, ini yang sebayanya, ya, yang sebayanya 9 tahun, ini yang diobati 9 tahun, yang diobati sejak 7 tahun, tapi tetap dia masih belum bisa mengatakan namanya sendiri, ya, sangat pendek sekali. Ini juga usia 3 tahun masih dipegang, tidak bisa jalan. Ya, ini khas, ini juga makroglosi, ya, ini headnya juga itu khas itu. Kemudian dari meta-analisis sejawat di luar negeri mengatakan bahwa rata-rata IQ-nya 76, tentu ini kurang ya kalau diobati. Kalau didiagnosis dari 0 sampai 3 bulan, maka kalau kita asumsikan IQ-nya normal itu 78% masih ada. Tapi kalau diobati dalam 3-6 bulan, maka IQ yang normal itu cuma 19%. Sedangkan kalau diobati setelah 7 bulan, IQ yang normal itu tidak ada, ya. Oleh karena itu kita asumsikan kalau diobati di bawah 1 bulan, bahkan sekarang di bawah 2 minggu, maka setelah lahir itu akan normal. Deteksi dini dan terapi dini itu sangat penting. Inilah misi yang harus saya emban untuk tindakan bagaimana terapi dini dan deteksi dini. Ya. Jadi kita secara umum bagaimana screening catat bawaan pada bayi baru lahir secara umum dulu ya. Nah, ini screening neonata adalah program kesehatan masyarakat yang ditujukan untuk mendeteksi kondisi bila segera diintervensi akan mengurangi kematian maupun kecacatan. Tentu saja kita melakukan ini kalau ada keadaan penyakitnya banyak di negara kita, prosedurnya juga bisa dilaksanakan, kemudian secara ekonomi bisa diterima dan menjelas menguntungkan penderita, keluarga, dan masyarakat. Ya. Ini maksudnya adalah mengetahui kelainan sedini mungkin sebelum gejala klinis timbul. Secepatnya memberikan intervensi, obat, ataupun diet khusus untuk mencegah kecacatan atau kematian bayi. Mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak. Nah, ini yang biasa, yang sering kali di screening, ya. Tentu kita adalah hipotiroid kongenital ini yang menjadi program kita. Ini G6PD defisiensi ini di Singapura pertama kali karena ada banyak lainnya di daerah di Tionghoa. Ini hemoglobinopati. Jadi kita juga banyak thalassemia, ya, thalassemia banyak ini. Cystic fibrosis itu di negara barat biasanya. Ini juga akan kita screening nanti karena ini berdampak pada kelainan alat kelamin, ya, sehingga ada kesalahan pada waktu lahir anak wanita klitorisnya membesar seperti penis sehingga dianggap sebagai anak laki-lakinya. Itu banyak sekali. Ini nanti akan kami screening setelah screening hipotiroid ini. Kalau ini banyak di negara barat dan ini angka kejadiannya 1 di antara 60.000 dan ini obatnya mahal karena ini tidak bisa mencerna asam amino tertentu sehingga susunya harus susu tertentu. Ya, ini juga ini susah. Ini galactosemia juga di Timur Tengah biasanya. Ini juga harus cepat nih karena menurut dokter THT kalau diketahui sebelum 6 bulan maka akan mudah sekali gangguan pendengaran itu diobati. Di beberapa rumah sakit sekarang sudah dilakukan screening pendengaran, ya. Screening pendengaran hampir di seluruh rumah sakit dilakukan screening pendengaran. Ini karena ini lebih mudah, bisa dilakukan dengan alat, kemudian dengan perawat bisa dilakukan, ya. Jadi screening bayi baru lahir ini sudah dilakukan di negara maju, ya. Dan memungkinkan pengobatan sebelum 2 minggu atau 1 bulan. Nah, ini di Singapura sudah dari tahun 1990 dengan angka kejadian hipotiroid itu 1 di antara 2007,
di Hong Kong juga ya, udah lama sekali. Korea apalagi, di Cina waktu itu masih sama-sama dengan kami, itu berarti jarang ya. Di Malaysia 1998, satu di antara 3.000 sekian. Thailand, ini di daerah Gaki di Thailand itu 1 berbanding 900 sama dengan di Indonesia ya. Kemudian di Filipina yang sudah lebih dulu, 1 di antara 2.457. Kita waktu itu belum ada data ya. Di Vietnam itu tinggi, di Vietnam, Bangladesh itu hipotiroidnya tinggi. Kenapa harus di screening? Ya, kenapa harus di screening menjadi pertanyaan? Karena saat bayi lahir tampak normal, tidak khas, ya seperti kuning, masalah hernia dan sebagainya. Kadang-kadang bayi normal juga ada, ya. Karena dalam kandungan bayi terlindungi oleh hormon tiroid ibu. Bila ditunggu sampai tampak gejala, maka akan terjadi hambatan perkembangan otak, ventral terbelakang, dan retardasi hambatan pertumbuhan. Masa bayi merupakan periode kritis perkembangan otak. Defek perkembangan otak ini, meskipun kita punya uang nanti belakangan, tidak bisa dikembalikan atau irreversible istilah medisnya. Kalau terlambat 1 bulan, 1 atau 2 IQ hilang. Ya, bagaimana kalau sampai 1 tahun tadi kan nggak ada IQ-nya yang normal. Nah ini zaman dulu dari textbook. Zaman belum ada pengobatan, belum ada screening, maka tampaknya seperti ini, ya. Tampaknya seperti ini pada dari textbook ini yang belum ada upaya pengobatan dan screening. Nah ini apa yang kita lakukan? Nah, kita lakukan screening dengan memeriksa TSH, karena TSH ini adalah marker untuk adanya kelenjar tiroid atau tidak, atau kelenjar tiroidnya sedikit sebelah atau memang tidak ada kelenjar. Kalau tidak ada kelenjar maka T4 dan T3-nya sedikit memberikan feedback, akhirnya TSH-nya akan meningkat. Ya, jadi kita akan melihat kalau TSH-nya lebih tinggi dari rata normal, maka ini merupakan tindak lanjut untuk pemeriksaan ke arah hipotiroid kongenital itu. Nah ini di screeningnya itu dilakukan TSH pada bayi baru lahir pada usia 48 sampai 72 jam. Ya, jadi sebelum pulang itu kita periksa. Ya, kita periksa darahnya untuk screening hipotiroid kongenital. Ya. Dengan deteksi dini akan normal. Nah ini. Jadi begitu WHO, UNDP dan International Atomic Energy Agency atau IAEA melihat bagaimana jomplangnya atau jauhnya SDM negara maju dan negara berkembang. Ya, oleh karena itu mereka IAEA itu Badan Tenaga Atom Internasional itu mempunyai reagens yang disebut radio immunoassay yang bisa memeriksa TSH. Oleh karena itu dia mengeluarkan dana begitu banyak untuk melakukan proyek di Asia Tenggara, ya, untuk negara-negara itu melakukan proyek untuk screening ini yang disebut pada waktu itu RAS 6032, disebutnya proyek internasionalnya itu oleh IAEA atau International Atomic Energy Agency atau Badan Tenaga Atom Internasional. Itu proyeknya ini, yaitu siapa yang jadi proyek ini akan memberikan grant untuk pertemuan tiap tahun, ya, untuk progress report, ya. Kemudian juga diberikan reagens, semuanya diberikan oleh IAEA itu, workshop dan semuanya juga. Kemudian ini terdiri dari Bangladesh, Cina, Indonesia, Korea, Mongolia, Vietnam, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Nah, yang di nuklir di Hasan Sadikin itu Profesor Johan, kepala nuklirnya. Itu saya waktu itu sekretaris bagian anak, ya. Kemudian Prof Johan menunjuk saya, untuk menjadi duta dari Indonesia ini, dari Indonesia untuk melakukan itu. Kemudian kami rapat pertama kali 1999 di Korea, Seoul. Dan ternyata program itu harus disampaikan ke Kementerian Kesehatan supaya menjadi proyek nasional. Waduh,
Saya bilang ini berat banget, saya bilang, oh saya tinggalin gitu ya, saya nggak terusin gitu. Tapi kan Profesor Johan itu orangnya yang perfeksionis. Dia mempercayai seseorang itu nggak sembarangan ya gitu. Oleh karena itu saya juga merasa, aduh ini udah kepercayaan Prof. Johan untuk saya. Jadi saya harus pindah ke nuklir. Dan setelah saya pensiun di bagian anak, saya kan pegawai Departemen Kesehatan. Setelah 60 tahun, 2002 saya pensiun, kemudian saya dipindahkan ke kedokteran nuklir dan pakai SK dari dekan Fakultas Kedokteran. Dia karena kalau sudah di Departemen Kesehatan kan sudah pensiun ya, oleh karena itu pakai SK rektor, SK dekan Fakultas Kedokteran, pindah kantornya di bagian nuklir dan menangani ini sampai selesai kira-kira 15 tahun lah kira-kira gitu ya untuk menangani itu. Nah ini juga kami mendatangkan pakar dari Korea untuk bagaimana pelaksanaan dari screening, bagaimana pengambil sampel dari bayi, ya, kemudian bagaimana tata laksananya. Kemudian itu jadi studi kelayakan tahun 2000 bisa dilakukan, kemudian baru pertama kali di RSAS dan saya memimpin untuk di sini, kemudian kami sampaikan juga ke RSCM supaya jadi 2 center ya. Kenapa harus disentralisir ya? Karena cost efektif. Karena kalau satu reagens untuk pemeriksaan TSA itu perlu 80 sampai 100 ini. Kalau misalnya dipakai satu itu biayanya akan 200 sampai 300 ribu. Tetapi kalau kita kumpulkan pada waktu itu, pada waktu permulaan proyek saya itu hanya 35 sampai 50 ribu. Ya, sekarang sudah 65 ribu. Ya. Jadi dikumpulkan dari berbagai daerah itu untuk cost efektifnya. Kemudian memudahkan pencatatan karena selalu tanya national incidence-nya berapa di Indonesia. Kemudian tentu quality assurance-nya kita ambil dari CDC. CDC itu dari Amerika. Mereka mengirimkan tiap bulan 3 bulan sekali sampel darah, nggak tahu darah siapa, kemudian kita periksa. Biasanya alhamdulillah kita bagus saja tiap 3 bulan mendapat sertifikat. Kemudian pelaksanaannya dalam satu sistem di bawah pengawasan Pokjada adalah kelompok kerja daerah, ya. Kemudian kelompok kerja nasional di Kemenkes, ya. Kemudian tentu pengobatan dan pemantauan di bawah supervisi ahli terkait, karena di Pokjada atau Pokjanas itu ada objin, ada ahli epidemiologi, ada ahli anak, ada ahli laboratorium dan sebagainya, banyak sekali ahli-ahli terkait di situ. Nah ini regionalisasi pada waktu itu dari RSAS itu 16 provinsi dari RSCM 18. Ini jadi tadi sudah dikatakan bahwa pengobatan terlambat maka akan terjadi ini anak 6 tahun saya temukan di Aceh pada waktu. Jadi sesudah pelaksanaan itu kami melakukan pelatihan ya di mana-mana di Aceh, di Sumatera Utara, di Lampung dan semua. Ini saya keliling ya dengan tim dari Kemenkes untuk pelatihan pengambilan sampel ini. Ini ditemukan di Aceh 6 tahun ya, umur 6 tahun ini. Hambatan pertumbuhan dan retardasi mental karena pada waktu itu belum ada screening. Ya. Jadi apa perlunya dari segi nasional internasional adalah hak-hak anak. Ya, hak-hak anak harus dipenuhi, perlindungan anak. Ya, kemudian ini untuk mendapatkan bonus demografi dan program Presiden Nawacita. Apa itu? Nah ini Nawacita bahwa adalah strategi untuk meningkatkan kualitas hidup populasi Indonesia, agendanya itu ya. Oleh itu kita tentu harus menindaklanjuti dengan Kemenkes. Kemudian bonus demografi. Bonus demografi itu artinya pada tahun 2035 itu 70% dari total jumlah penduduk Indonesia itu harus produktif. Jadi bagaimana kalau misalnya anak-anak tidak di screening, tidak mengalami cacat, itu akan tidak produktif ya. Jadi sehingga kita jadi pertanyaan apakah berkah atau bencana ya. Oleh karena itu kita harus melakukan upaya bagaimana meningkatkan SDM yang sehat berkualitas
untuk pembangunan bangsa ini. Jadi ini rekomendasi ini kami lakukan di RSAS, ketika saya sampaikan juga di jurnal internasional itu penelitiannya, kemudian disetujui, kemudian dilaksanakan proyek di beberapa provinsi. Kemudian juga Permenkes nih tahun 2014. Pada waktu saya kan tiap tahun kami melakukan meeting ya. Meeting itu kalau nggak salah 2 kali di Korea, di Seoul, 2 kali di Manila, 1 kali di Hanoi, 1 kali di Tianjin, Cina, 1 kali di Austria, di daerah di WHO, kantor WHO ya. Jadi tiap tahun kami rapat untuk progress report. Kalau menurut saya progress report ya, karena kami susah sekali. Nah waktu itu saya selalu mengeluh ke profesor-profesor dari luar negeri itu, dia bilang jangan putus asa karena di Jepang sendiri 10 tahun baru program nasional. Ini kita berarti dari tahun 2000 jadi 14 tahun ya baru program nasional, ada SK Permenkes nomor 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak dan tentang screening hipotiroid kongenital ya, tapi ini pelaksanaannya juga baru sedikit ya. Ini kemudian bagaimana sosialisasi hanya baru pada sampai saat ini baru 4 laboratorium yaitu Sarjito, Sutomo, RSHS dan RSCM. Ini masuk pelatihan ya, ini track teknis. Nah ini dasar hukumnya adalah Permenkes tadi 78 dan kemudian juga tentang perlindungan anak dasar hukumnya. Nah ini perlindungan anak, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya akan dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Di Malaysia kalau menolak untuk screening ini maka bisa dihukum orang tuanya ya, karena ini sudah perlindungan anak. Ya. Ini justifikasinya anak saya cerdas, modal dasar ya, tetapi anak yang tumbuh itu pada anak dengan kelainan hipotiroid kongenital. Nah, kalau terlambat diobati maka akan seperti ini ya. Jadi screening dengan pemeriksaan ini maka akan tumbuh kembang sesuai potensi genetiknya. Nah ini pasien ibu dari Garut pada waktu itu belum ada screening, ini 2 tahun ini baru begini. Pak ini udah nari-nari nyanyi-nyanyi ini karena di screening di bawah 1 bulan ya. Ini. Nah ini pada waktu usia 5 tahun ya. Nah ini yang 6 tahun, yang 5 tahun tadi, Pak ini sudah cantik sekali, ini udah bisa menyanyi dan sebagainya, kena di screening, mendapat obatnya murah. Obatnya murah, kurang dari 1.000 harganya setiap hari diminumnya. Ya. Hasil pemeriksaan dari rekam medis ternyata sebelum ada screening itu lebih dari 70% didiagnosis setelah 1 tahun. Tentu ini terbelakang mental ya. Jadi kalau angka kelahiran 5 juta per tahun, bila kejadian 1 sampai dibanding 3.000, maka 1.600 bayi per tahun nanti akan terakumulasi pada SDM di kemudian hari. Nah, ini kami buat ya pedomannya, kami buat juga leaflet dan sebagainya ya untuk edukasi. Kemudian ini yang di Filipina juga yang di Iran ini ya. Ini di Australia, di Australia. Jadi saya juga di training di Australia, di Sydney selama 2 bulan ya untuk dari A sampai Z bagaimana cara melakukan screening ini ya. Itu selama 2 bulan di Sydney. Kemudian ini yang paling murah pada waktu kami bikin ya. Kemudian profesor dari Kementerian Kesehatan melakukan analisis manfaat, cost benefit analysis ya. Berarti ini tanpa screening maka akan terjadi biaya untuk sekolah luar biasa, biaya untuk pengasuh ya dan sebagainya, sehingga ini potensi kerugian negara 3,1% total PDB
kira-kira 309 triliun kalau tidak di screening ya. Nah ini jadi ini Permenkes yang ini ya, ini sudah ada Permenkesnya, jadi sekarang harus ya. Nah, ini kami juga setelah selesai proyek itu kami melakukan meeting di grup kami, yaitu bahwa kami sepakat bahwa paling tidak satu keadaan harus dilakukan sebagai model program, yaitu sepakat hipotiroid kongenital. Jadi ini yang di grup kami ya, ini Dr. Kirana dari Kemenkes dulu itu, ini dari Profesor Luber dari Belanda pakarnya, ini dari Mongolia ya, ini dari Amerika, kemudian ini dari Pakistan, kemudian ini Filipina ya, jadi ini dari Filipina juga ya, dari ini Asia Pacific Regional Newborn Screening Network for Developing Countries. Sebetulnya sampai sekarang masih berlaku, tapi karena karena COVID ini kami tidak melakukan meeting. Jadi ini kami sepakat bahwa pasien-pasien itu harus diinduksi, disimulasi untuk menjadi productive society ya, patient productive members of society. Jadi semua setelah dengan cacat juga harus menjadi orang yang produktif ya. Pada tahun 2014 juga WHO mengundang untuk melakukan pertemuan mengenai newborn screening dan manajemen dari Down syndrome. Karena yang tahu mengenai newborn screening itu saya, maka Kementerian Kesehatan menugaskan saya untuk ke New Delhi di India ya, ke New Delhi untuk menghadiri meeting ini. Jadi karena WHO Southeast Asia Region itu ya dulu berdomisilinya, berpusatnya di New Delhi. Jadi ini kami di New Delhi ya, ini dari Thailand, ini Vietnam ya, ini dari Pakistan juga ini ya. Jadi kami melakukan meeting di New Delhi ya. Kemudian tentu saja saya berkesempatan untuk ke Taj Mahal ya, itu yang kami ajukan. Jadi pada rekomendasi dari New Delhi itu bahwa harus diteliti populasi di negara kami, ya, variasi dari infrastrukturnya bagaimana, kemudian berapa pelayanan yang bisa melahirkan, dan manajemen administrasinya, support ekonominya bagaimana, dan berbagai. Jadi harus diteliti juga pada masing-masing negara itu. Nah ini ya, jadi kriteria dari dulu yang melakukan screening ya, mungkin tidak perlu. Jadi di WHO ini kami sepakat bahwa dari kriteria-kriteria yang sudah dia bahas, maka congenital hypothyroidism dan congenital adrenal hyperplasia tadi ya, dan hearing screening merupakan suatu program yang bisa dimulai ya. Jadi congenital hypothyroidism pertama, congenital adrenal hyperplasia yang saya tadi katakan itu berdampak pada kelainan kelamin ya, dan hearing screening untuk pendengaran itu merupakan hearing screening sama congenital sudah mulai, tapi congenital adrenal hyperplasia belum ya. Kita akan melangkah ke situ nantinya. Nah itu tadi kelainannya ya, ini tentu networknya ya, ini alurnya saya kira tidak perlu. Tentu harus ada kebijakan Kemenkes, tadi sudah ada ya 2014, kemudian informasi ya, kemudian juga jejaring regional dan internasional saya sudah masuk di situ ya, integrasi dengan sistem pelayanan yang sudah ada yaitu dengan CKN. Ya, ternyata ini kapannya sosialisasi ya. Ibu Dit, kalau boleh mengingatkan nanti kita ada space untuk pertanyaan juga nanti Ibu Dit ya sedikit ya. Ya. Ini jadi saya kira ini persiapan orang tua, kemudian bayinya direndahkan kakinya karena diambil. Nah itu nanti pelaksanaannya ya. Ini kertasnya, kita teskan darah di ini kertas saring ini ya.
kemudian dikirim, ya, ini kirim, kemudian bisa dari mana-mana, dari Papua, bisa ke RSCM, dari Kupang, bisa ke SAS, itu dikirim, ya. Kemudian kami periksa, ya, ini dulu dengan radioimmunisase, sekarang dengan lebih ini FIEA, ya. Kalau di luar negeri sudah ini 30 kelainan bisa di, ya. Ini screening pada sekarang di Kemenkes, ya. Ini Kemenkes juga melakukan hipotiroid kongenita sebagai prioritas. Ini lajurnya, ya. Kemudian juga ini akan dikembangkan laboratoriumnya di banyak provinsi, 12 provinsi lagi, ya. Jadi targetnya 100% 2024, ya. 60% 2023, 30% 2022. Sekarang ini masih sekitar 5%-an, ya. Dimulai persetujuan orang tua harus dilakukan menurut prosedur yang telah ditentukan, sangat menentukan. Jadi dukunglah SHK karena untuk pencapaian Sustained Development Goal, bonus demografi dan nawacita. Arah kebijakan yaitu pembiayaan akan beralih ke JKN. Ya. Nah ini bagaimana? Tidak di screening seperti ini, yang di screening ini. Sekarang ini karena dia udah beralih ke dewasa, dewasa dia di Semarang Universitas. Itunya IQ-nya, IPK-nya 3,4, tingginya 160. Ini pasien saya waktu pertama kali di screening. Ini tentu ini. Nah ini kepada orang tua yang memiliki buah hati, mengingat bahwa dunia tidak baik itu, ya. Ini jiwa dan pikiran kita harus bersangka baik kepada Allah. Jadi kalau kita punya anak cacat pun, ya. Bersabar, kalau kita punya anak cacat, bersabar dan ridho atas ketabahan Allah, memuji Allah dalam semua keadaan, ya. Kemudian bersyukur. Ini tentu sudah tahu semua, ya, bahwa harus bertakwa kepada Allah dan bagaimanapun cobaan yang kita dapatkan, ya. Jadi ini terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau ada pertanyaan, jadi kita masuk ke stop share, ya. Ya. Masalah Ibu Dit, luar biasa sekali apa yang dihadirkan pada pagi hari ini, ya. Tidak saja melalui slide-slide yang diputar oleh Ibu Dit, tetapi sosok Ibu Dit sendiri hadir pada pagi hari ini merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali. Dan saya mendapati begitu banyaknya, ya, apresiasi dan rasa syukur yang dihantarkan oleh para peserta bahwa salah seorang saudara kita yaitu Ibu Dit pada pagi hari ini menampilkan bahwa sosok usia 80 tahun tidak menghambat untuk kita tetap berkarya dengan produktivitas yang luar biasa. Nah, sehingga saya yakin bahwa apa yang disampaikan terkait dengan masalah tiroid yang disampaikan pada hari ini, serta bagaimana kita mendeteksi sejak dini perkembangannya agar kita bisa melakukan, dan tadi itu apa yang Ibu Dit sampaikan dengan menampilkan bagaimana yang mereka melalui screening dan mereka yang tidak melalui screening dan bagaimana proses perkembangannya, tentunya hal itu menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa. Namun saya mendapati Ibu Dit, ya, dari para peserta ini terutama yang disampaikan kok bisa gitu Ibu Dit dalam usia 80 tahun masih sehat walafiat, masih cantik, masih energik dan masih berkontribusi gitu kan, ya. Dan bahkan terus terang saja ketika Ibu Dit menampilkan slide-slide ini, ketika saya minta tadi itu agar slide show gitu kan, begitu cepatnya Ibu Dit langsung memindahkan dari tampilan biasa menuju ke slide show. Artinya bahwa masih sangat ini sekali, piawai sekali Ibu Dit, ya, melakukan semuanya ini. Nah, dan rasanya kan tidak banyak yang bisa melakukan seperti ini.